Selamat malam rekan-rekan sekalian, jumpa lagi bersama dengan Maximus Masenkian Channel. Teman-teman, malam hari ini saya sudah bersama dengan seorang guru di Kecamatan Ilebura. Beliau bernama Pak Markus Malaka, sekaligus sebagai Ketua PGRI Cabang Ilebura. Malam hari ini kami akan berbincang-bincang seputar muatan lokal. Mari kita langsung menyapa beliau yang ganteng ini. Selamat malam Bapak Markus. Selamat malam Pak Ketua. Iya, apa kabar? Biasa-biasa, sehat-sehat saja. Biasa-biasa, sehat-sehat saja ya. Hari ini ada mancing tidak tadi, jadwal mancingnya? Tadi tidak sempat mancing, cuma itu tunggu ada teman tarik bubu. Tarik bubu tadi? Iya, tarik bubu sehingga Pak Ketua mungkin dapat rezeki 1-2 ekor. 1-2 ekor tadi ya? Baik teman-teman, jadi hampir sudah menjadi tradisi ya. Sudah menjadi kebiasaan kalau Pak Markus datang ke rumah di Larantuka, pasti beliau bawa ikan. Tapi itu menjadi identitas bahwa wilayah mereka di Lebotobi itu di pesisir. Pak Markus sendiri juga punya kapal ikan ya, kapal untuk mancing. Iya. Nah, sehingga selalu dapat ikan itu. Oke. Tapi malam hari ini kita tidak bicara tentang ikan. Iya, iya. Kita bicara tentang muatan lokal. Iya, jadi memang kemarin PGRI sudah gelar kegiatan juga untuk muatan lokal dan salah satu narasumbernya adalah Pak Markus sendiri selain Pak David Kelawes dengan Pak Sil. Nah, saya ingin tahu Pak Markus tentang muatan lokal ini dalam materi yang kemarin disajikan itu. Pak Markus sendiri pernah ikut BIMTEK ya untuk mulok sendiri ini. Mungkin bisa diceritakan itu kapan, tahun berapa lalu? Saya sendiri mengikuti BIMTEK mulok itu di tahun 2008. Masanya Pak Angletus Takaboli sebagai Kepala Dinas PKO waktu itu. Setelah mengikuti kegiatan itu, saya kembali lalu di kecamatan waktu kami masih bergabung dengan Wulanggitang. Kami melaksanakan rapat bersama lalu untuk menyusun program mulok ini untuk diajarkan di sekolah. Kebetulan saya sudah mengikuti BIMTEK, maka saya jadi narasumber untuk menyusun materi mulok untuk digunakan di sekolah-sekolah di Wulanggitang dan Ilebura, dan saat ini kami sedang menggunakan. Namun beberapa tahun terakhir ini mulok tidak lagi diajarkan karena harus mengacu pada peraturan bupati. Dan ketika HUT PGRI kemarin tahun 2021 di Witihama, itu Bapak Wakil Bupati sudah mencanangkan Perbub. Ya, peraturan bupati terkait mulok harus diajarkan di sekolah-sekolah, dan itu kebetulan setelah mendapat arahan Pak Wakil Bupati di Witihama, saya kembali ke Kecamatan Ilebura bersama kepala sekolah saya coba menyusun lagi materi mulok untuk sebagai bahan persiapan tatkala mulok sudah resmi menjadi materi ajar di sekolah-sekolah dalam Kecamatan Ilebura dan Wulanggitang. Oke, Pak Markus, yang kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan itu tahun berapa? Tahun 2008. Itu narasumbernya dari mana yang mendampingi? Narasumbernya waktu itu Pak Rovinus Narakean. Maksudnya guru-guru di sini atau pengawas atau mereka dari unsur mana? Waktu itu unsur pemangku adat di Kabupaten Flores Timur ini. Oh. Ya, Pak Rovinus Narakean, seingat saya waktu itu Pak Kadis sendiri, Pak Angletus. Dengan ada tim narasumber dari kabupaten yang memberikan materi terkait muatan lokal yang dikaji dari muatan-muatan yang ada di wilayah-wilayah dalam Kabupaten Flores Timur. Jadi tidak hanya saya yang ikut, tapi waktu ada teman-teman dari Titihena, dari Solor, seingat saya dari Solor itu Pak Galus Huler, Pak Peter Kein, kami sama-sama di Fortuna waktu itu mengikuti BIMTEK mulok
untuk guru-guru mulok se-Kabupaten Flores Timur yang mana diambil dari kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten. Dan salah satunya saya waktu itu karena masih bergabung dengan Kecamatan Wulanggitang, maka saya diutus oleh Korwil Wulanggitang Ilebura sebagai peserta untuk mengikuti BIMTEK Mulok tingkat kabupaten, dan nantinya setelah mengikuti Mulok BIMTEK ini kami kembali ke kecamatan lalu tularkan itu di itu muatan materi yang Pak Markus mereka dapat waktu itu apa saja? Maksudnya proses pelatihan itu berapa hari, lalu apa materi yang didapatkan itu apa saja? Kami punya proses pelatihan waktu itu selama 5 hari. Oh, selama 5 hari? Selama 5 hari sampai kepada praktek bagaimana penerapannya itu. Jadi kami diberi bimbingan terkait itu materi-materi lokal menyangkut tata krama. Kalau itu diterjemahkan secara adat istiadat secara budaya, tata krama, lalu pengetahuan lingkungan, lalu pengetahuan keterampilan. Jadi ada 3 rumpun waktu itu. Jadi rumpun budaya, rumpun keterampilan, dan rumpun lingkungan, pengetahuan pengenalan lingkungan. Begitu. Ada tiga sub. Lalu itu diterjemahkan dalam itu aspek-aspeknya. Jadi di mulok di rumpun budaya itu anak-anak kenal apa saja. Terus di rumpun keterampilan anak buat apa, begitu. Sampai kepada mengenal lingkungan. Ya. Jadi setelah ikut BIMTEK di kabupaten, tadi kan sudah dijelaskan juga sedikit di awal tadi bahwa ada pendampingan guru-guru di rayon Ilebura dan Wulangitan. Nah, di rayon Ilebura dan Wulangitan ini muatan lokal yang didorong untuk diajarkan ke sekolah dasar itu apa saja? Yang lebih khusus di Ileburanya apa saja? Kalau di Ilebura itu lebih khusus di tarian daerah, lagu-lagu daerah, dan cerita rakyat. Lalu itu di muatan budaya, muatan itu budayanya, rumpun budayanya. Sementara di keterampilan itu kami sekarang di sekolah saya itu lagi di Pak Marsus di sekolah di SDK Nurobelen. SDK Nurobelen. Kepala sekolahnya? Kepala sekolahnya Pak Titus Todatemu. Oh, Bapak Titus ya. Oke. Titus Todatemu. Jadi sekarang kami lagi canangkan kegiatan mulok ini, yakni anak-anak bisa mewawancari narasumber terkait proses pembuatan garam, karena memang di wilayah seputaran Nurobelen itu ada tempat di mana ibu-ibu di desa itu melakukan salah satu mata pencarian itu adalah memasak garam, yang mana bahannya dari air laut, begitu. Ya, jadi itu yang sekarang kami sedang galakan siswa. Nantinya kalau mulok ini sudah diajarkan, maka kami punya siswa di Nurobelen akan mewawancarai narasumber yang ini mama-mama yang tugasnya itu memasak garam gitu. Itu juga bagian dari muatan lokal yang ada di lingkungan itu ya. Oke. Ini dokumen yang apa? Pak Markus susun ya, dokumen muatan lokal ya. Iya. Ini bisa dijelaskan sedikit mungkin ke teman-teman, ke pemirsa, apa yang dokumen ini apa nih? Bisa dijelaskan sedikit. Ini dokumen muatan lokal yang saya ramu dari materi-materi yang kami dapat saat BIMTEK. Jadi pada saat BIMTEK kami. Jadi ini kayak silabus begitu ya? Iya. Silabus. Memuat apa saja? Coba. Jadi di sini saya sudah ramu dalam bentuk standar kompetensinya, kompetensi dasar, materi pokok, lalu indikator, penilaian, metode, dan alat atau sumber bahan yang diajar. Per kelas begitu? Ya, per kelas. Coba dibacakan salah satu contohnya, kayak mulai dari saya contoh di sini saya ambil rumpun budaya. Rumpun standar kompetensinya rumpun budaya, materinya rumpun budaya. Terus dia punya standar kompetensi mengenal berbagai tarian tradisional di lingkungan sekitar. Terus dia punya kompetensi dasarnya mengapresiasi berbagai tarian tradisional sesuai dengan lingkungan sekitar. Dia punya materi pokoknya tarian tradisional. Di indikatornya mengidentifikasi berbagai tarian tradisional di lingkungan sekitar. Lalu yang kedua mengenal berbagai tarian tradisional di lingkungan sekitar. Terus memperagakan berbagai tarian tradisional yang ada di sekitar lingkungan sekitar. Iya. Lalu penilaiannya itu tergantung disesuaikan dengan itu kreativitas guru. Lalu metodenya itu lebih banyak metode demonstrasi.
Ya. Dan mereka mendemonstrasikan tarian gitu ya. Alat sumbernya itu adalah narasumber yang jadi kalau memang tarian daerah maka narasumbernya kami datangkan masyarakat di situ. Ya, masyarakat yang punya keterampilan bisa menari begitu ya. Ya. Oh, bagus ya. Jadi ini sudah disusun untuk semua SD kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Untuk wilayah Wulanggitang Ilebura itu memang semuanya saya sudah bagi, saya buat dan dalam bentuk jilitan saya sudah bagi ke sekolah-sekolah di Wulanggitang Ilebura. Hampir semua sekolah di wilayah Wulanggitang Ilebura itu sudah mendapat modul ini. Sudah menggunakan? Iya. Oh iya, oke. Dan tinggal saja disesuaikan dengan itu yang Peru punya itu. Oh, jadi sudah sejak 2008 ya? Ya, sejak 2008. Sudah 2008 diterapkan di sekolah-sekolah SD di Ilebura dan Wulanggitang. Oke. Nah, di pengalaman Pak Markus di sana, bagaimana penerimaan teman-teman guru terhadap mulok dengan penerapannya di sekolah? Kalau di sekolah, penerapan di sekolah itu guru-guru sangat antusias dengan materi ini. Malah ketika tidak diajarkan lagi, mereka katakan, Pak Markus bagaimana mulok ini kok tidak diajarkan lagi? Kita ada regulasi yang mengatur kita, jadi tidak bisa kita seenaknya ajar mulok kalau memang tidak ada rambu-rambu yang pas, jelas untuk kita laksanakan. Jadi dengan adanya Perbub kemarin, maka diberhentikan dulu sementara sambil menyesuaikan dengan Perbub itu? Iya. Oke. Tapi sejauh ini Pak Markus alami dari penerapan muatan lokal di sekolah berdasarkan muatan yang disusun ini, menariknya bagaimana di saat diterapkan? Anak-anaknya antusias atau gurunya juga merasa bahwa ini materi yang menjadi milik kita? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya itu. Bagaimana perasaan menerapkan ini? Terkait materi yang saya susun ini, itu Bapak Ibu guru yang mengajarkan materi ini sangat antusias. Lalu siswa didorong untuk mengenal tarian daerahnya, bahasa adatnya, lalu kerajinan-kerajinan tradisional, permainan-permainan tradisional, itu anak lebih mengenal. Tatkala mulok tidak diajarkan lagi, anak-anak sudah jadi jam istirahat, tidak ada kesempatan lagi untuk anak misalnya main gasing, itu kan salah satu bentuk permainan tradisional. Lalu main enggrang, itu jenis-jenis permainan yang juga termuat di dalam dokumen yang saya susun ini. Jadi salah satu materinya di dalam itu adalah mengenal permainan tradisional. Lalu bagaimana itu ada nilai moral di dalam yang terkandung dalam itu cerita itu. Jadi ada pesan-pesan moral, pembentukan karakternya dapat ya. Itu ada. Menurut Pak Markus sendiri, memandang mulok ini seperti apa? Penting untuk penumbuhan karakter anak, lalu bagaimana nilai-nilai budaya itu bisa diturunkan ke anak, itu pandangan Pak Markus sendiri bagaimana? Pandangan saya bahwa mulok ini harus diajarkan. Karena dari dini anak mulai dibentuk dia punya karakter. Anak misalnya berperilaku terhadap bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Itu juga ada di dalam materi yang saya susun ini. Itu di situ ada bagaimana bertata krama yang baik. Bagaimana cara masuk rumah orang. Ya, kita awalnya dari mana itu begitu. Jadi bagaimana menerima tamu. Itu ada sikap-sikap. Jadi anak-anak lebih dini diajarkan bagaimana menghormati orang Pak Markus sendiri sudah melihat Perbub, isi Perbub yang terbaru ini tentang muatan lokal? Saya kemarin hari Kamis itu bertemu dengan Pak Kepala Bidang dan diundang. Pak Kepala Bidang sudah Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas PKO, iya. Pak John. Itu beliau memberikan saya materi itu. Draft mulok untuk diajarkan di sekolah. Yang sesuai Perbub? Iya, draft mulok yang sesuai dengan Perbub dan beliau minta untuk saya pelajari. Dan ketika saya sandingkan materi mulok yang sesuai dengan draft dan yang saya susun ini itu tidak jauh berbeda. Dia karena di draft yang mulok yang di draft Perbub itu tidak lari jauh dari apa yang saya sudah susun. Jadi itu tinggal disesuaikan saja. Jadi bagaimana dinas memanfaatkan draft yang ada itu dengan membuat pendekatan dengan para pengawas, lalu turun ke wilayah-wilayah untuk mensosialisasikan draft Perbub ini, saya rasa bahwa itu lebih baik lagi. Dan itu
Untuk di Wulang Gintang Ilebura saya rasa itu bukan hal baru karena sudah hampir semua sekolah sudah ada ini. Jadi yang Pak Markus harapkan itu dengan lahirnya Perbub ini dari pemerintah sendiri langkah apa yang mesti dilakukan? Saya rasa bahwa dari Dinas PKO dalam hal Kepala Seksi Kurikulum mungkin segera mengambil langkah untuk memberikan sosialisasi dan juga BIMTEK terkait pelaksanaan mulok ini dengan tidak mengabaikan draft yang diturunkan atau diambil dari Perbub itu. Tapi di Ilebura dan Wulan Gitan tahun ajaran baru ini diajarkan. Kami dalam rapat kemarin bersama Korwil itu kami sudah sepakat mulok diajarkan di tahun ajaran baru ini, tahun 2022-2023. Oke. Tapi sambil menunggu itu penegasan Pak Kadis. Karena kemarin kami diarahkan oleh Pak Korwil dengan pengawas binaan itu bahwa kita menunggu keputusan dari Kepala Dinas. Kalau memang tahun ini diajarkan, maka kami untuk Ilebura Wulang Gintang, saya menjadi orang pertama untuk bisa memberikan pencerahan lagi terkait mulok ini. Oke. Apa pesan untuk teman-teman guru dari Pak Markus yang secara pengalaman sudah lebih dulu menerapkan muatan lokal nih di sekolah, di tempat tugasnya? Ya. Harapan saya itu bahwa teman-teman guru tidak hanya mengajarkan teori, tapi itu langsung dengan praktek. Nah, semisal saya kalau memang dulu saya di SD Kalwatobi itu keterampilannya membuat bubuk, menganyam bubuk, maka saya datangkan narasumber dari kampung, orang kampung di situ, orang di kampung itu untuk datang ajar kepada anak-anak. Jadi saya dengan itu siapkan dia punya peralatannya, bahan dasarnya jadi bambu. Saya datangkan itu tali saya datangkan, lalu saya datangkan narasumber untuk latih anak-anak saya di sekolah. Dan mereka bisa anyam sendiri dan hasilnya sampai sekarang digunakan begitu. Ya, ikan yang tadi itu yang itu hasil dari bubu. Dan itu anak-anak yang itu. Jadi dulu sampai dengan sekarang itu ada orang tua murid dan anak yang dilatih untuk buat anyam bubu itu sekarang sudah bisa mereka praktekkan itu. Iya, jadi sangat bermanfaat untuk sehari-hari ya. Iya. Jadi bisa juga menambah itu. Jadi saya kemarin tidak hanya menggunakan bahan lokal saja, tapi bisa juga menggunakan perca-perca kain. Jadi kalau misalnya kita untuk keset atau itu di pembersih lantai di depan pintu, kita tidak bisa tidak beli dari itu toko, tapi kita buat sendiri pakai sabut kelapa, pakai perca-perca kain itu. Perca-perca kain. Perca-perca kain dilipat terus dijahit, terus minta orang yang punya mesin jahit tendes dia. Itu kita pakai untuk di depan. Jadi bagaimana mengolah keterampilan dari bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar gitu ya. Jadi itu kita tinggal, jadi manfaat dengan muatan lokalnya saya rasa bahwa anak bisa berlatih berwirausaha sejak dini. Jadi sejak kelas 4, 5, 6 itu sesungguhnya anak sudah bisa dilatih berwirausaha dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang ada di seputaran. Untuk tahun ajaran baru, Pak Markus akan mendorong di mulok bagian mana nih? Saya untuk di tahun ajaran baru sudah rapat dengan kepala sekolah dan teman-teman guru, itu saya lebih banyak di mengenal budaya daerah. Jadi ada bahasa adat, sehingga saya dalam rencana saya di pesta sekolah nanti tanggal 1 Agustus ini, itu kemungkinan Pak Ketua PGRI juga kami undang untuk bisa menyaksikan bagaimana anak-anak berpraktek. Pesta sekolah di sekolahnya di Pak SDK Nurbelia. Oh, SDK Nurbelia. Jadi saya sudah saat ini sedang melatih siswa saya untuk bisa membuat seremonial penjemputan sapaan adat dengan menggunakan bahasa daerah. Dan saat ini saya punya siswa sedang dilatih. Jadi saya kemarin sudah konfirmasi dengan lembaga pemangku adat di Desa Nurabelian untuk bisa menyiapkan kata-kata adat untuk seremonial penerimaan penjemputan, dan itu akan dibawakan oleh anak sekolah sendiri. Dan saya sudah siap sehingga tidak ada lagi. Jadi seperti yang arahan Pak Kadis itu,
guru omong tapi di lapangan harus siswa yang buat, sehingga itu hasil dari output dari itu. Iya. Jadi saya sudah siap. Jadi untuk tanggal 1 Agustus itu sebelum misa itu kan ada prosesi penyambutan, seremonial penyambutan, dan itu kami buat dalam itu seremonial adat, dan siswa saya sudah siap dengan bahasa-bahasa adat untuk penyambutan itu. Wih, berarti ada paket ya? Ya. Penyambutan bahasa adatnya, tarian sampai ada kepada nyanyian itu. dan semua itu dari siswa semua. Ya. Wih, keren sekali. Jadi teman-teman sekalian, perbincangan malam hari ini sangat inspiratif bersama dengan Pak Markus Malaka, karena beliau mengalami langsung di lapangan bagaimana menerapkan muatan lokal dan disesuaikan dengan kondisi mereka di Ilebura. Ya. Dan hasilnya luar biasa. Anak-anak mereka bisa terampil di bidangnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan muatan lokal, dan narasumbernya tidak hanya guru di sekolah, tapi narasumbernya juga adalah masyarakat di desa setempat, di kampung setempat. Tadi bahkan disampaikan bahwa nanti di acara sekolah, mulai dari seremonial penyambutan secara adat, tarian, dan semua acara yang berhubungan dengan adat istiadat di daerah mereka, ini akan ditampilkan oleh anak-anak, dan itu sangat luar biasa. Terima kasih banyak Pak Markus Malaka jauh-jauh dari Ilebura. Terima kasih spesial juga untuk ikannya yang dibawa tadi. Kita nanti akan laksanakan HUT PGRI 2022 ini di Ilebura. Nanti mungkin ada percakapan di part berikutnya tentang itu. Terima kasih banyak sekali lagi, dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Malam hari ini kita nginap di rumah dulu ya? Iya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Kiranya tetap dukung channel kami dengan like tentunya, subscribe, dan share, komen, bagikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Selamat malam.